Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Alhamdulillah, kita kembali pada kitab Adabul Ishrah wa Dzikru Suhbah wal Ukhuwah, karya al-Imam Al-Allamah Abul Barakat Badruddin Muhammad Al-Ghazi rahimahullah, seputar adab-adab di dalam al-ishrah, yakni muasyarah, pergaulan, dan suhbah al-ukhuwah, persahabatan serta persaudaraan. Beliau masih menukilkan perkataan Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah. Berikutnya adalah tentang suhbat al-walidain, adab-adab di dalam berinteraksi dengan kedua orang tua. Tentu pembahasan adab-adab interaksi dengan orang tua sama saja dengan pembahasan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Sebab yang dituntut dari seorang anak terhadap orang tuanya adalah albir, sikap albir atau berbakti. Beliau rahimahullah mengatakan wa ma'al walidain, dan bersama kedua orang tua. Di antara adab-adab di dalam berinteraksi dengan kedua orang tua adalah bibirrihima bil khidmati bin nafsi wal mal fi hayatihima, yaitu bibirrihima, dengan berbakti kepada keduanya, bil khidmah, dalam bentuk melayani, memberikan khidmat, pelayanan, bin nafsi wal mal, menggunakan an-nafs, diri kita, tenaga kita, wal mal, dan harta benda kita, fi hayatihima, selama hidup keduanya, selama keduanya masih hidup. Maka adabnya adalah, adab berinteraksi dengan keduanya selama masih hidup adalah dengan albir, yakni khidmat, berkhidmat, memberikan pelayanan dengan tenaga kita, demikian pula dengan harta benda kita. Lalu bagaimana jika sudah meninggal? Bentuk interaksi dengan keduanya atau birrul walidain ketika telah wafat adalah wa injazi wa'dihima ba'da wafatihima wa du'a ilahuma fi kullil awqat
wa ikrami asdiqaihima. Maka bentuknya adalah injaz wa'dihima, dengan melaksanakan, menunaikan janji mereka berdua. Yani janji yang pernah mereka ucapkan selama masih hidup, kita berusaha untuk melaksanakan janji mereka berdua, menunaikannya agar janji itu tertunaikan. Ba'da wafatihima, setelah keduanya wafat. Wa du'a'i lahuma fi kullil awqat. Demikian pula bentuk birrul walidain setelah mereka meninggal adalah mendoakan keduanya di setiap saat. Doa. Wa ikram asdiqaihima, serta memuliakan sahabat-sahabat mereka berdua. Ini bentuk yang lain lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam banyak ayat telah berwasiat kepada kita dan memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua dan ihsan kepada keduanya. Di dalam banyak ayat, seperti di dalam surat Al-Baqarah saja, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa idh akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana." Dan ketika kami mengambil perjanjian dengan Bani Israel, janganlah kalian beribadah kecuali kepada Allah, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik, bersikap baiklah kepada kedua orang tua. Allah menyebutkan hak kedua orang tua setelah hak Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu tauhid. Demikian pula di dalam surat yang lain, surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman semisal dengan itu, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana. Dan beribadahlah kalian kepada Allah serta janganlah menyekutukannya sedikit pun, wa bil walidaini ihsana, dan bersikap baiklah kepada kedua orang tua. Lagi-lagi Allah menyebutkan hak kedua orang tua setelah hak Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri, yaitu hak untuk ditauhidkan. Demikian pula di dalam surat-surat yang lain, seperti di dalam surat Al-Isra, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, dan Rabbmu Allah menetapkan janganlah kalian beribadah kecuali kepadanya dan bersikap baiklah kepada kedua orang tua. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala mencontohkan Nabi Yahya alaihissalam sebagai teladan ketika dia mengatakan wa barram biwalidayhi, atau ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Nabi Yahya ini, wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya, dan dia adalah seorang yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia bukan seorang yang angkuh dan pembangkang. Demikian pula Nabi Isa alaihissalam yang masih bayi berbicara. Di antara yang beliau katakan saat itu adalah tentang baktinya kepada kedua orang tua. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan Allah menjadikanku barran biwalidati, orang yang sangat berbakti kepada ibuku, karena beliau tidak memiliki ayah. Dan Allah menjadikanku seorang yang sangat berbakti kepada ibuku, walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan dia tidak menjadikanku seorang yang angkuh, semena-mena, dan orang yang celaka. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berwasiat, wa wasainal insan biwalidayhi husna, dan telah kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wa wasainal insan biwalidayhi ihsana, atau wa wasainal insan biwalidayhi hamalathu ummu wahnan ala wahn wa fisalu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayk. Dan ayat-ayat semisal dengan itu. Demikian pula Nabi SAW ketika ditanya tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
beliau menyebutkan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya, dan yang kedua adalah birrul walidain. Beliau ditanya, ayyul amal ahabbu ila Allah azza wa jal, amalan apakah yang paling Allah azza wa jalla cintai? Beliau menjawab, as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Thumma ay, lalu apalagi? Beliau menjawab, thumma birrul walidain, lalu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Demikian pula ya, sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menerangkan bahwa ridha Allah Subhanahu wa taala itu akan mengikuti ridha orang tua. Jika orang tua ridha kepada seorang anak, kepada anaknya, maka Allah juga insyaallah akan ridha kepada anak tersebut. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ridha Rabbi fi ridhal walid wa sukhtur Rabbi fi sukhtil walid. Ridha Rabb, keridhaan Ar-Rabb Allah Subhanahu wa taala, fi ridhal walid, ada pada keridhaan orang tua. Wa sukhtur Rabb, dan kemurkaan, kemarahan Ar-Rabb Allah fi sukhtil walid, ada pada kemarahan orang tua. Kemudian sebagaimana yang diterangkan dengan singkat oleh Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, bagaimana bentuknya? Beliau menerangkan ada dua bentuk birrul walidain. Yang pertama adalah birrul walidain fi hayatihima. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua di masa hidupnya. Beliau menyebutkan bentuknya yang pertama adalah khidmat bin nafs. Ya, berkhidmat, melayani dengan tenaga kita. Dengan tenaga kita. Semaksimal yang kita bisa. Memberikan pelayanan kepada kedua orang tua dengan tenaga kita. Ya, tentu kita ingat dengan cerita tentang seorang yang menggendong ibunya untuk mengerjakan manasik. Ya. Setelahnya orang itu bertanya kepada seorang sahabi, seorang sahabat, apakah aku sudah membalas jasa ibuku? Dia dijawab belum. Belum sedikit pun. Ya. La wala talqah. Tidak, belum bisa membalas jasa ibumu walaupun membalas satu rasa sakit yang pernah dirasakan oleh ibumu. Ketika engkau di dalam kandungannya atau ketika engkau dilahirkan, belum bisa sedikit pun. Demikian juga berkhidmat dengan al-mal, harta benda. Ini juga bentuk birrul walidain fi hayatihima. Berbakti kepada kedua orang tua semasa hidupnya. Berkhidmat dengan harta benda kita. Bahkan Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang sahih atau hasan, beliau mengatakan, anta wa maluka li abik. Anta wa maluka li abik. Kamu dan harta bendamu adalah milik ayahmu. Nabi SAW mengatakan seperti itu. Maka ya, sudah semestinya bagi seorang anak untuk merelakan hartanya untuk orang tuanya. Ya. Terlebih ketika orang tuanya membutuhkan. Kalaupun orang tuanya tidak begitu membutuhkan, tetapi meminta, maka jelas dari sabda Nabi SAW ini bahwa itu ya adalah milik
ayah kita atau orang tua kita. Anta wa maluka li abik. Engkau dan harta bendamu adalah milik ayahmu. Ya. Maka semestinya ya merelakan harta benda itu jika diminta oleh orang tua kita. Ya, selama tidak bermudarat untuk anak. Ya, misalkan yang dimiliki oleh anak ya dari harta hanya itu untuk menafkahi dirinya dan keluarganya. Jika diambil maka tidak bisa menafkahi, maka timbul mudarat. Maka ketika itu ya boleh si anak menolak dan meminta maaf, menyampaikan alasannya. Tetapi selama tidak ada mudarat, maka sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW tadi, anta wa maluka li abik. Kamu dan harta bendamu adalah milik ayahmu. Demikian pula Al-Hasan ditanya tentang birrul walidain. Beliau menjawab, anta bdzira lahuma ma malakta. Birrul walidain, yakni di antara bentuknya, bentuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua adalah anta bdzira lahuma ma malakta. Engkau merelakan untuk mereka berdua, memberikan kepada mereka berdua ma malakta, apa yang engkau miliki. Punya apa? Ya, ternyata dibutuhkan atau diminta oleh kedua orang tua, berikan. Anta bdzira lahuma ma malakta. Engkau memberikan, merelakan kepada keduanya atau untuk keduanya apa yang engkau miliki. Man. Abu Abdurrahman As-Sulami ya hanya menyebutkan ini, yaitu birrul walidain bin nafs wal mal fi hayatihima. Ya, birrul walidain dengan tenaga kita dan dengan harta benda kita di saat mereka masih hidup. Dan di sana masih ada bentuk-bentuk birrul walidain yang lain selama mereka masih hidup. Di antara yang terangkan oleh para ulama juga, di antara bentuk birrul walidain yang terangkan oleh para ulama selama masih hidup adalah at-ta'ah, ta'atuhuma ya fil ma'ruf, menaati mereka berdua, taat patuh kepada kedua orang tua ya, selama bukan perkara yang mahdzur, perkara yang dilarang di dalam syariat ya. Rasulullah SAW bersabda, wa ati' walidayka wa in amaraka an takhruja min dunyak fakhruj lahuma. Wa ati' walidayka ya. Dan taatilah, patuhilah kedua orang tuamu. Wa in amaraka an takhruja min dunyak, dan seandainya keduanya memerintahkanmu untuk keluar dari ya, kepentingan duniawimu, entah itu apa, kegiatan duniawi kita atau kepentingan duniawi kita ya, entah itu apa, berdagang atau pekerjaan atau aktivitas duniawi yang lain ya. Dan jika keduanya memerintahkanmu untuk keluar dari duniamu, bukan maksudnya bunuh diri ya, tapi maksudnya keluar dari kepentingan duniawimu ya, aktivitas duniawi ya, bekerja atau berdagang atau apalagi bermain-main ya, fakhruj lahuma, maka keluarlah demi mereka berdua. Ini selama tidak ada apa? Mudarat. Sekali lagi, selama tidak ada mudarat. Orang tua memerintahkan kita untuk keluar dari aktivitas duniawi kita, kepentingan duniawi kita ya, dari pekerjaan misalkan, tapi tidak bermudarat bagi kita, masih mudah untuk mencari pekerjaan yang lain atau aktivitas yang lain. Maka kita harus menaati kedua orang tua kita. Wa ati' walidaik wa in amaraka an takhruja min dunyak fakhruj lahuma. Taatilah kedua orang tuamu walaupun
atau seandainya keduanya memerintahkanmu untuk keluar dari duniamu, maka keluarlah demi mereka berdua. Demikian pula Al-Hasan juga mengatakan seperti tadi ketika ditanya tentang birrul walidain, wa tuti'ahuma ma lam yakun ma'siyah. Birrul walidain yaitu wa tuti'ahuma, engkau menaati mereka berdua selama bukan maksiat. Ya. Jadi walaupun itu perkara mubah pada asalnya, ya. Tapi karena diperintahkan oleh kedua orang tua, hukumnya menjadi wajib selama bukan maksiat. Demikian pula diterangkan oleh para ulama, di antara bentuk-bentuk yang lain birrul walidain selama mereka masih hidup adalah taqdim amrihima ala an-nawafil. Ya. Memprioritaskan, mengedepankan perintah kedua orang tua ala fi'lin nawafil dibandingkan ibadah-ibadah sunnah. Ya, jika kita ingin mengerjakan ibadah sunnah tetapi ternyata orang tua memberikan perintah kepada kita, ya, maka semestinya kita mendahulukan, ya, perintah kedua orang tua. Ibnul Munkadir rahimahullah mengatakan, "Idza da'aka abuka wa anta tusalli fa'ajib." Jika ayahmu memanggilmu sementara engkau sedang salat, yakni salat sunnah, sebab salat wajib tidak boleh dibatalkan kecuali ada perkara yang darurah atau mendesak atau mungkin batal wudunya. Yang dimaksud adalah salat sunnah. Jika ayahmu memanggilmu sementara engkau sedang salat, fa'ajib, maka ya, penuhilah panggilan tersebut, jawablah. Berarti batalkan salatnya dan keluar, ya, menemui ayah yang memanggil kita. Demikian juga tentunya kita ingat kisah siapa? Seorang ahli ibadah, ya, di umat terdahulu, ahli ibadah, ya, dipanggil-panggil oleh ibunya, dia masih terus sholat, melanjutkan sholat di dalam tempat ibadahnya, ya kan, sampai akhirnya didoakan kejelekan oleh ibunya, ya, didoakan kejelekan oleh ibunya sehingga dia mendapatkan, ya, fitnah, mendapatkan musibah. Nah, itu di antara pelajaran yang bisa kita ambil darinya apa? Mengedepankan perintah dan panggilan orang tua, ya, dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang sifatnya hanya sunnah, ya. Yang sunnah, adapun ibadah wajib tentu tidak bisa kita meninggalkan perkara wajib, ya, karena makhluk, la ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Ya, tidak boleh menaati makhluk di dalam bermaksiat kepada sang Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita sudah memulai ibadah wajib, sudah mulai, maka harus diselesaikan, tidak boleh, ya, dibatalkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tubtilu a'malakum." Janganlah kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Di antara tafsirnya adalah, ya, selesaikan ibadah yang kalian mulai, ibadah wajib yang kalian mulai, tidak boleh dibatalkan, harus diselesaikan. Sehingga jika ibadah itu sifatnya hanya sunnah, maka harus tetap mengedepankan perintah orang tua. Lantas bagaimana dengan thalabul ilm? Ya, apakah jika orang tua memerintahkan kita mundur dari thalabul ilm, yang menghalangi kita, ya, atau santri diminta oleh orang tuanya untuk keluar pondok dan tetap di rumah misalkan, ya, bagaimana kira-kira itu? Apakah termasuk? Diterangkan oleh para ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya, itu tidak termasuk. Sebab thalabul ilm, ya, itu perkara yang sangat diperlukan, sangat mendesak, tidak hanya untuk maslahat si anak,
tetapi juga maslahat untuk Islam dan umat Islam. Ya, sehingga ya si anak tetap berusaha untuk berbakti kepada orang tuanya selama di rumah, mungkin liburan. Ya, namun tetap dia melanjutkan thalabul ilm di ma'had, di pondok-pondok pesantren dan semisalnya. Seperti yang terangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kecuali jika orang tuanya itu termudaratkan kalau anak ini berangkat ya thalabul ilm. Misalkan orang tuanya sudah tidak mampu bekerja, tidak ada yang menafkahinya kecuali si anak ini, dia bekerja. Maka ketika itu dia harus tetap berada di rumahnya dan menafkahi orang tuanya. Tetapi selama tidak ada mudarat, ya, tidak ada mudarat, orang tuanya hanya menghalangi saja, enggak usah berangkat. Apalagi kalau alasan orang tuanya itu, ya, motif orang tuanya itu memang tidak suka ilmu, ya, apalagi ilmu sunnah, ilmu tauhid tidak suka, maka tidak boleh menaati orang tua tersebut. Sebab tidak beralasan, bahkan alasannya jelas alasan yang tidak dibenarkan. Maka tetap berangkat thalabul ilm. Kemudian para ulama juga menerangkan bentuk birrul walidain yang lain selama orang tua masih hidup. Yang berikutnya adalah at-tawakhi li syahawatihima. Ya. Berusaha untuk mengerti ya, keinginan-keinginan keduanya. Dibahasakan di sini dengan syahwat. Maksudnya adalah keinginan. Biasanya orang tua saya suka apa? Suka diperlakukan bagaimana? Ya. Suka diberi ucapan bagaimana? Atau terkait dengan makanan, biasanya suka makanan apa, dibawakan makanan apa? Berusaha untuk ya, mengerti tentang apa yang disukai, keinginan dan kesukaan kedua orang tua. Ya. Sebagaimana yang diterangkan oleh Urwah ibnu Zubair rahimahullah. Urwah ibnu Zubair rahimahullah menafsirkan ayat wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Beliau Urwah ibnu Zubair mengatakan, yakni la tamtani' min syai'in ahabbah. La tamtani', jangan menolak, jangan enggan ya, melakukan sesuatu ahabbah yang disukai oleh keduanya. Jadi apa yang disukai oleh kedua orang tua berusaha kita mengerti, kita lakukan atau kita berikan. Nah, demikian pula diterangkan oleh para ulama di antara bentuk-bentuk birrul walidain selama mereka masih hidup ya, adalah isti'malul adab. Isti'mal al-adab wal haibah. Ya, berusaha menjaga etika. Ya, menjaga etika dan memberikan haibah. Ya. Yakni penghormatan, pemuliaan, segan kepada kedua orang tua. Ya, segan kepada kedua orang tua, memuliakan, menghormati. Dan ada beberapa bentuk terkait dengan poin ini, adab-adabnya, ya, etika dan hormat, memuliakan orang tua. Di antara bentuknya seperti la yarfa' sautahu ala sautihima, tidak mengeraskan suara di hadapan kedua orang tua. Tidak mengeraskan suara di hadapan kedua orang tua. Ya, apalagi teriak-teriak. Berbicara dengan orang tuanya dengan teriak-teriak. Na'udzubillah. Kemudian bentuk yang lainnya juga adalah la yuhdiq ilaihima. Tidak menatap orang tua dengan tajam. Kalau memandang wajahnya ya wajar, tapi menatap dengan tajam. Demikian pula di antara etikanya, bentuk menghormati kedua orang tua adalah an yamshiya wara'ahuma. Ya, berjalan di belakang kedua orang tua.
Ya. Minimalnya adalah apa? Tidak mendahului di depan, berjalan di depan orang tua. Ya. Ini seperti yang dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah melihat Abu Ghassan Ad-Dabbi rahimahullah, ya, berjalan di depan seseorang. Lalu Abu Hurairah bertanya, "Man hadzal ladzi yamshi khalfak?" Siapa orang ini yang berjalan di belakangmu wahai Abu Ghassan? Dia menjawab, "Abi, ayahku." Maka Abu Hurairah mengingatkan, "Akhta'tal haqq wa lam tuwafiqis sunnah." Kamu salah. Kamu menyalahi al-haq. Ya. Wa lam tuwafiqis sunnah. Ya, kamu tidak sesuai dengan sunnah. Ya. Kamu tidak sesuai dengan sunnah. La tamshi baina yaday abik, walakin imshi an yaminihi au khalfah. Jangan berjalan di depan ayahmu, tetapi berjalanlah di sebelah kanannya atau di belakangnya. Nah, demikian pula terkait dengan tidak mengeraskan suara di hadapan orang tua, Abu Hurairah juga mengatakan, wala tanzur ila abika syazran. Jangan memandang ayahmu dengan tajam. Kemudian di antara bentuk etikanya juga sebagai bentuk memuliakan hormat kepada kedua orang tua adalah, ya, tidak menyebut ayah dengan namanya. Ya, tidak menyebut ayah atau ibu kedua orang tua dengan namanya. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, la tusammihi bismih. Jangan menyebutnya dengan namanya. Ya. Dengan menyebut namanya fulan. Ya. Demikian pula tidak duduk, ya, sebelum kedua orang tua. Maksudnya adalah mempersilahkan kedua orang tua untuk duduk terlebih dahulu. Mempersilahkan kedua orang tua untuk duduk terlebih dahulu. Ya, bukan maksudnya kita sedang duduk, orang tua datang kita berdiri begini dalam rangka menghormati, bukan ya. Kalau menyalami boleh saja berdiri untuk menyambut boleh, tapi semata-mata berdiri, ya, itu tidak dibenarkan. Menghormati orang lain dengan sikap berdiri, itu tidak dibenarkan di dalam syariat. Tapi maksudnya adalah, ya, ketika kita mau duduk dan kedua orang tua kita mau duduk, maka kita semestinya mempersilahkan kedua orang tua kita untuk duduk terlebih dahulu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, wala tajlis qablah, dan jangan duduk sebelumnya, sebelum orang tua. Nah, para ulama juga menerangkan, ya, bentuk birrul walidain yang lain adalah al-i'tina bil walidain, memberikan, ya, perhatian kepada kedua orang tua, ya, segala perhatian untuk kedua orang tua kita. Bahkan Abdullah bin Aun rahimahullah mengatakan, an-nazar ilal walidain ibadah. Melihat, memandang kepada kedua orang tua itu adalah ibadah. Ya. Memandang, melihat kedua orang tua itu adalah ibadah. Itu kata Abdullah bin Aun rahimahullah. Ya, jadi memberikan perhatian untuk kedua orang tua kita, barangkali mereka butuh apa, ya. Itu termasuk ibadah yang besar, ibadah yang paling besar. Sehingga secara umum, ya, birrul walidain itu tujuannya adalah untuk menyenangkan hati orang tua kita. Itu kesimpulannya, prinsipnya, prinsip birrul walidain adalah menyenangkan hati orang tua kita. Ya, adapun yang kita pelajari tadi adalah sebagian dari perinciannya. Tapi kembalinya pada satu hal, yaitu menyenangkan hati kedua orang tua kita dengan ucapan dan perbuatan kita, semuanya. Ya, sehingga jangan sampai sebaliknya,
jika menyakiti hati orang tua, apalagi sampai membuat menangis, maka itu berlawanan dengan birrul walidain. Dan itulah yang dinamakan dan uquq al-walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ya, kalau birrul walidain itu menyenangkan hati kedua orang tua, uququl walidain berarti membuat sedih, menyakiti, apalagi membuat menangis kedua orang tua. Na'udzubillah. Ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah memerintahkan seseorang yang hendak berangkat jihad. Ya. Berjihad ini amalan yang sangat besar, ibadah yang sangat besar. Ya. Nabi SAW mengatakan kepada orang itu, ya, irji' ilaihima wa adhikhuma kama abkaitahuma. Kembalilah kepada mereka berdua. Yani kembalilah kepada kedua orang tuamu, sana pulang saja. Wa adhikhuma, dan buatlah mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Ya, buatlah kedua orang tuamu itu tertawa lagi, ya, bergembira lagi sebagaimana engkau telah membuatnya menangis. Nah ini. Sehingga itu prinsipnya, yang menyenangkan hati orang tua itu adalah birrul walidain, ya, dengan ucapan dan perbuatan kita. Ya. Adapun membuat sedih atau menyakiti, apalagi membuat menangis kedua orang tua, itu merupakan bentuk uququl walidain. Na'udzubillahi min dzalik. Adapun macam yang kedua dari birrul walidain adalah birrul walidain ba'da wafatihima. Bentuk-bentuk birrul walidain setelah keduanya wafat. Nah, bagaimana birrul walidain? Bentuk birrul walidainnya bagaimana? Ya, jika mereka berdua sudah wafat, maka di antara bentuk birrul walidain yang diterangkan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah di sini adalah injaz wa'dihima ba'da wafatihima. Adalah melaksanakan janji mereka berdua. Yani jika mereka berdua sudah berjanji namun belum mampu untuk menepati janjinya dan kita mampu melaksanakannya, ya, maka kita berusaha untuk menepati janji mereka berdua, entah janji apapun itu. Termasuk diantaranya adalah apa? Ya, al-wasiyah, wasiat. Ya, ketika kedua orang tua berwasiat menjelang wafat, ya, maka semestinya kita melaksanakan wasiat tersebut. Ya. Kemudian bentuk yang lain adalah ad-du'a lahuma fi kullil awqat, mendoakan keduanya di setiap saat, fi kullil awqat, bukan di saat-saat tertentu saja atau kalau ingat saja, jarang-jarang kalau ingat saja. Ya tidak, fi kullil awqat, setiap saat. Ya, setiap saat kita mampu doakan kedua orang tua kita. Dan memang doa merupakan perkara yang paling bermanfaat untuk mayit, terlebih kedua orang tua kita. Terlebih kedua orang tua. Perkara yang paling bermanfaat. Oleh karena itu, itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW yang akan bermanfaat dan mengalir untuk seseorang setelah matinya, itu doa anaknya yang saleh. Ya. Nabi SAW bersabda, "Idza matal 'abd in qata'a anhu 'amaluh illa min thalath, shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'u lah." Jika seorang hamba meninggal, maka terputus darinya amalannya. Ya, amalannya ya sudah, tidak ada lagi kesempatan untuk beramal dan tidak ada lagi pahala yang dia dapatkan, tidak ada pahala baru yang dia dapatkan. Illa min thalath, kecuali dari 3 hal yang dia masih bisa mendapatkan manfaatnya walaupun sudah wafat, yaitu shadaqah jariyah. Yang pertama adalah shadaqah jariyah, sedekah yang mengalir. Ya, banyak para ulama menafsirkan shadaqah jariyah itu dengan wakaf. Sebab wakaf itu termasuk shadaqah dan pahalanya mengalir karena tidak habis, tidak dihabiskan, harus dibiarkan sebagai wakaf sehingga terus bermanfaat. Selama ya wakaf tersebut bermanfaat, maka akan terus mengalir pahalanya untuk
Ya, orang yang mewakafkannya. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat, yang masih terus diambil manfaatnya. Ilmu yang dia sampaikan secara lisan, ya, maupun yang dia tuangkan di dalam tulisan dan terus bermanfaat. Awaladin salihin yad'u lahu, atau anak saleh yang mendoakan untuknya. Ini anak saleh yang mendoakan untuknya. Kemudian Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah menyebutkan bentuk birrul walidain yang lain setelah mereka wafat adalah wa ikram asdiqaihima, memuliakan sahabat-sahabat mereka berdua. Ya. Sahabat-sahabat mereka berdua. Liqauli alaihi salam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna abarral bir an yasila ar-rajul ahla wuddi abih." Inna abarral bir, sesungguhnya abarral bir, ya bir, ya kebajikan atau bakti yang paling besar, yang paling baik adalah an yasila ar-rajul, seseorang menyambung hubungan dengan ahla wuddi abih, dengan orang-orang yang dicintai oleh ayahnya. Ini sahabat-sahabatnya, teman-teman baiknya. Ya, setelah ayahnya wafat, ya, si anak berusaha untuk tetap menjalin hubungan baik dengan sahabat-sahabat ayahnya. Nah, hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Inna abarral bir an yasila ar-rajul ahla wuddi abih. Sesungguhnya bakti yang paling baik, yang paling besar adalah seseorang menyambung hubungan dengan orang-orang yang dicintai ayahnya. Kemudian dalil yang lain, wa qad qala rajulun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hal baqiya alayya min birri walidayya syai'un abarruhuma bihi ba'da wafatihima? Qala na'am. Ini dalil yang lain sekaligus menyebutkan beberapa bentuk yang lain birrul walidain setelah keduanya wafat. Ada seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal baqiya alayya, apakah masih tersisa bagiku min birri walidayya syai'un, ya, dari berbakti kepada kedua orang tua, ya, suatu bakti, abarruhuma bi ba'da wafatihima, yang dapat aku lakukan setelah keduanya wafat. Ya, yakni setelah keduanya wafat, setelah kedua orang tua aku wafat, apakah masih ada upaya untuk berbakti, ya, yang bisa aku lakukan? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am. Ya, masih ada. Beliau menyebutkan as-salatu alaihima. As-salatu alaihima, yakni mendoakan keduanya. Sebab salat secara bahasa di dalam bahasa Arab artinya adalah doa. As-salatu alaihima, mendoakan keduanya seperti tadi. Wal istighfaru lahuma, dan beristighfar. Nah, ini bentuk yang lain. Bentuk berbakti yang lain adalah khusus istighfar, memohonkan ampun untuk kedua orang tua. Ya. Ini sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang lain, hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya. Dari perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Namun nampaknya memiliki hukum marfu'. Jadi seolah ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab tidak mungkin Abu Hurairah, ya, berkata dari ra'yunya, dari hasil pikiran beliau, tidak mungkin, karena ini perkara ghaib. Abu Hurairah mengatakan, turfa'u lil mayyit ba'da mautihi darajatuh. Ya. Seorang mayit setelah matinya dapat diangkat derajatnya. Dia sudah mati, kemudian diangkat derajatnya. Ya, dia tidak menyadari apa sebabnya. Fayaqulu, lalu dia bertanya, ay Rabb, wahai Rabbku, ya Allah, ayu syai'in hadih, apa ini? Dari mana ini? Kenapa derajatku diangkat? Ya.
Ini menunjukkan bahwa mayit itu merasakan nikmat di dalam kubur, sebagaimana mayit itu juga ada yang merasakan azab di dalam kubur. Mayit tersebut setelah diangkat derajatnya bertanya, wahai Rabbku ya Allah, dari mana ini? Kenapa? Fayuqal, lalu dijawab, waladuka astaghfara lak, anakmu beristighfar untukmu. Anakmu memohonkan ampun untukmu sehingga engkau diangkat derajatnya di dalam kubur. Sehingga beristighfar untuk kedua orang tua ini termasuk bentuk yang besar, berbakti kepada mereka berdua walaupun sudah wafat. Istighfar, mohonkan ampun. Kemudian disebutkan di dalam hadis ini, wal istighfaru lahuma wa ikramu sadiqihima, memuliakan sahabat kedua orang tua, wasilatur rahimil lati la tusalu illa bihima. Nah, ini bentuk yang lain. Bentuk berbakti kepada kedua orang tua yang lainnya, yaitu silatur rahim. Menyambung silatur rahim, hubungan baik dengan rahim. Siapa itu rahim? Rahim ini qarabah, kerabat-kerabat kita, itu rahim. Allati la tusalu illa bihima, yang mana kerabat tersebut tidaklah tersambung kecuali dengan sebab siapa? Kedua orang tua. Hubungan kita dengan sepupu kita pasti kan melalui jalurnya lewat orang tua kita dulu, kan? Kemudian ke mbah, kemudian ke anaknya yang lain, anaknya mbah yang lain, kemudian baru sepupu kita. Jadi lewat kedua orang tua kita terus, selalu, pasti. Kerabat-kerabat kita, keluarga kita, kita memiliki hubungan dengan mereka dengan sebab siapa? Dengan sebab kedua orang tua kita. Oleh karena itulah, jika kita melakukan silaturrahim, itu termasuk bentuk birrul walidain setelah mereka wafat. Bentuk berbakti kepada kedua orang tua setelah mereka wafat. Di antaranya ini silaturrahim. Hanya saja hadis ini dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Namun insyaallah maknanya benar sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama. Kemudian di antara bentuk yang lain yang tidak diterangkan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, bentuk berbakti kepada kedua orang tua setelah wafat adalah sedekah lil walidain, sedekah dengan niat untuk kedua orang tua. Sedekah dengan niat untuk kedua orang tua. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ada seseorang yang bertanya, wahai Rasulullah, inna ummi tuwfiyat wa lam tusi, afa yanfa'uha an atasaddaqa anha? Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku wafat, meninggal tanpa meninggalkan wasiat. Apakah bermanfaat untuknya jika aku bersedekah untuknya? Qala, beliau menjawab, na'am, iya, bermanfaat. Jadi sedekah dengan niat pahalanya untuk kedua orang tua kita itu bermanfaat. Dan itu termasuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Mungkin muncul pertanyaan, bagaimana dengan amal-amal soleh yang lain? Seperti baca Quran, niat pahalanya untuk orang tua. Zikir, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, niat pahalanya untuk kedua orang tua. Bagaimana ini hukumnya? Boleh atau tidak? Apakah boleh melebar kepada ibadah-ibadah yang lain, semuanya boleh diniatkan pahalanya untuk orang tua, atau bagaimana? Jawabannya, para ulama berbeda pendapat tentang menghadiahkan amal soleh untuk orang tua, untuk mayit. Menghadiahkan amal soleh untuk mayit selain yang disebutkan di dalam dalil atau hadis ini. Kalau sedekah jelas, kan? Mendoakan juga jelas boleh. Kalau sedekah jelas tadi.
Demikian juga nanti ya qada'uddain, membayarkan utangnya, melunaskan utangnya juga jelas boleh. Ya, demikian juga puasa. Misalkan puasa wajib atau puasa nadar, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, berpuasa untuk kedua orang tua atau menghajikan dan semisal. Yakni selain yang disebutkan di dalam dalil, amal-amal soleh, selain yang disebutkan dalam dalil, apakah boleh dihadiahkan ya, pahalanya untuk mayit, terutama kedua orang tua? Jawabannya para ulama berbeda pendapat. Ya, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berpendapat, ya, beliau berpendapat boleh. Ya, jadi Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berpendapat boleh ihda al-amalus salihah, menghadiahkan ya pahala amal-amal salih selain yang disebutkan di dalam dalil untuk mayit. Ya. Namun yang paling afdal adalah apa? Doa. Yang paling afdal tetap doa sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Oleh karena itulah yang disebut oleh Nabi SAW adalah doa. Apalagi doa seorang anak untuk orang tuanya yang sudah wafat. Dia mengatakan seperti tadi, idza matal 'abd, jika seorang hamba wafat, meninggal, maka terputus amalannya kecuali dari 3 hal. Yang beliau sebutkan di antaranya adalah awwaladin shalih yad'ulah, anak saleh yang mendoakan untuknya. Berarti doa itu paling afdal, paling bermanfaat. Ya, paling bermanfaat. Demikian juga yang disebutkan tadi istighfar, ya itu yang paling bermanfaat termasuk doa. Nah, demikian pula perlu diingat, walaupun pendapat sebagian ulama seperti tadi boleh menghadiahkan pahala amal-amal soleh untuk mayit terkhusus kedua orang tua, ya, tapi perlu diperhatikan atau diingat bahwa tidak dinukilkan dari Nabi SAW dan para sahabatnya bahwa mereka ya menghadiahkan pahala amal soleh mereka untuk mayit, serba menghadiahkan. Ya, dengan niat untuk fulan, untuk fulan, untuk fulan, kemudian tasbih subhanallah. Untuk fulan, untuk fulan, untuk fulan, untuk kedua orang tuanya misalkan, kemudian ya bertahmid atau bertakbir atau tahlil atau yang lain. Tidak. Mereka tidak serba menghadiahkan pahala amal soleh untuk mayit. Itu ya hadun Nabi SAW wa sahabah. Ya, itu yang dicontohkan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Mereka tidak menghadiahkan, tidak serba menghadiahkan pahala amal soleh untuk mayit. Sehingga semestinya jika kita ingin berusaha memberikan manfaat untuk mayit, ya terkhusus kedua orang tua kita, maka hendaknya kita memperbanyak doa untuk kedua orang tua kita. Ya, memperbanyak doa untuk kedua orang tua kita. Kemudian tanbih yang lain, catatan yang lain. Ya. Walaupun sebagian ulama memperbolehkan menghadiahkan amal-amal soleh atau pahala amal-amal soleh untuk mayit terkhusus orang tua, namun tetap tidak dibenarkan menggunakan cara-cara yang baru, amal soleh yang diiringi dengan cara-cara dan ritual-ritual yang baru. Misalkan boleh tahlilan, itu Ibnu Taimiyah membolehkan tahlilan, berarti boleh tahlilan itu. Beda tahlil dengan tahlilan gitu ya. Ini sudah istilah masyarakat kita. Tahlil boleh, la ilaha illallah, meniatkan pahalanya untuk mayit menurut pendapat sebagian ulama tadi kan. Terutama orang tua, kita membaca la ilaha illallah. Tapi tahlilan, apalagi mengumpulkan banyak orang, kemudian ada pemimpinnya, ya dengan paduan suara, yakni dengan suara yang terpadu dan semisalnya, ya itu kan tidak jelas. Tidak dicontohkan, tidak pernah dicontohkan ada ibadah yang seperti itu. Jadi menambah-nambahi cara di dalam ibadah, ya, dan itu dinamakan bid'ah. Ya, seperti yang dikatakan oleh sebagian dai atau sebagian ustadz, ya, bukan ustadz ahli sunnah ya. Ya, itu Ibnu Taimiyah boleh. Kata siapa itu? Anak buahnya Ibnu Taimiyah katanya begitu ya.
anak buahnya Ibnu Taimiyah yang sukanya nukilkan dari Ibnu Taimiyah, mereka enggak membolehkan tahlilan. Nih, Ibnu Taimiyahnya kalian membolehkan tahlilan. Loh. Bukan seperti itu. Nah, itu ada yang mengatakan seperti itu, jelas tidak dibenarkan menggunakan cara-cara yang tidak disyariatkan. Sebab itu adalah bid'ah. Kalaupun sebagian ulama memperbolehkan menghadiahkan amal-amal soleh untuk mayit, maka maksudnya tetap dengan cara yang syar'i, tidak dengan ritual-ritual atau cara-cara yang bid'ah. Ya cukup mengatakan subhanallah, niatnya sudah ke sana untuk mayit. Ya. Alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ya, itu pun tetap yang lebih afdal adalah doa untuk mayit, mendoakan mayit. Kemudian ya beberapa bentuk adab yang lain atau beberapa bentuk birrul walidain yang lain sebagai penutup adalah qada'ud dain, membayarkan, melunaskan utang kedua orang tua. Ya, jangan lupa. Bahkan ini lebih didahulukan daripada apa? Pengeluaran untuk pemulasaran jenazah. Ini dulu kan, atau bukan waris ya. Waris lebih didahulukan ini sebelum waris dibagikan. Qada'ud dain. Ya. Termasuk diantaranya adalah hutang kepada Allah Subhanahu wa taala seperti hutang puasa. Ya. Sebagian ulama berpendapat ya hutang puasa Ramadan jika belum dibayarkan oleh si mayit, belum diqadha, ya maka walinya atau keluarganya itu berpuasa dengan niat untuk si mayit, puasa qadha untuk mayit. Mungkin ini yang bisa kita pelajari di kesempatan ini seputar birrul walidain. Dan ada satu kalimat dari Abu Abdurrahman As-Sulami, wa qala alaihi salam minal uquq an yara abawaka ra'yan wa tara ghairahu. Dan Nabi alaihi salam menukilkan hadis, jadi perlu dilihat derajat hadisnya, wallahu alam. Beliau alaihi salam mengatakan minal uquq, termasuk bentuk durhaka kepada kedua orang tua adalah kedua orang tuamu memandang suatu pendapat, memiliki suatu pendapat, wa tara ghairahu, sedangkan engkau ya memandang pendapat yang lain. Jadi memilih pendapat yang lain. Orang tuamu pendapatnya begini, kamu pendapatnya begitu. Kemudian kamu tidak nurut kepada orang tua. Ya. Ini termasuk hukuk. Namun sekali lagi perlu dilihat derajat hadis ini. Ya. Dan ini mungkin bisa dikembalikan kepada taat kepada kedua orang tua. Ya, mengikuti perintah kedua orang tua. Seperti tadi. Selama tidak bermudarat, maka kita harus ya menaati dan patuh kepada kedua orang tua. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan taufik kepada kita semua untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya, di saat mereka masih hidup dan setelah mereka wafat. Ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan dan rahmat kepada kita semua dan kepada orang tua kita semua. Sementara kita cukupkan dengan ini, wallahu taala alam bissawab, walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.